Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadlul dzikri, keutamaan berzikir ya. Jadi zikir ini salah satu amalan utama, amalan istimewa zikir. Makanya ada babnya fadlul dzikir, keutamaan berzikir. Wa qad jaa, dan sesungguhnya telah datang fi fadlil dzikri, di dalam keutamaan zikir umuman, secara umum. Wa fadli hadhil kalimat khususan, dan juga keutamaan ini kalimat-kalimat secara khusus, ma la yuhsaru, yang tidak terhitung ya, min ayil kitab wa sunnah, dari ya ayat-ayat yang ada di Quran maupun yang di hadis ya, nggak kehitung, banyak. Kalau kita mau sampein tuh ayat-ayat zikir, wah banyak banget. Anjuran-anjuran kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, hadis-hadis Nabi, banyak banget tentang keutamaan waktu, tempat untuk dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada ayat Allah, wa qala Allah taala, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil nih, hey orang-orang. Jadi kalau di Quran ada lapar ya ayyuhalladzina amanu, itu kita yang diajak ngomong. Bukan orang. Bukan buat orang ya. Kalau kita lagi baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kita yang diajak ngomong sama Allah. Makanya kita lihat dari kita gimana tuh panggilan Allah itu ya, berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita kerjain baik dengan sempurna, maka kita bersyukur. Itu termasuk orang-orang yang menifan Allah. Tapi kalau enggak, kudu sedih, kudu nangis. Wah, ini enggak masuk ini kita nih. Dipanggil tapi kita kagak masuk, diundang tapi kita nggak datang. Gitu ya. Jadi kalau pada ya alladzina amanu, ini penting buat kita. Lagi baca Quran. Uzkurullah, berzikir kalian kepada Allah. Zikran katsira, zikir yang banyak. Sampai berasa capek kalau zikir. Baca la ilaha illallah, sampai berasa capek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berasa capek. 1000 dah ya, 1000 lah gitu. Kalau kayak tadi mah cuma 20 itu belum antum, belum capek. Emang kita mau ngaji ya, tadi dikit banget dulu. Iya mau ngaji kita mah, ngaji juga zikir juga. Jadi zikir tuh luas ya, zikir tuh maknanya luas banget. Ngaji fikih tahu ya, ngaji juga gitu ya. Tapi kalau kita punya waktu khusus, siapin waktu kita untuk kalimat zikirnya ini adalah. Lagi kalau bisa bapak-bapak seumur hidup kudu sanggup menghatamkan ya, membaca la ilaha illallah tuh berapa? 70.000 ya. 70 atakoh sugro namanya. Atakoh sugro ya, atakoh kecil ya. Iya, buat membebaskan diri kita seumur hidup minimal ya 70.000 udah hatam la ilaha illallah. Itu. Jadi kudu banyak zikir ya. Kalau sedikit bagaimana? Sedikit mah orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, kan gitu. Ya, jadi ciri orang munafik itu ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak sembahyang hawanya berat banget. Males banget. Itu cara orang munafik. Sembahyang tuh enggak ada semangatnya, enggak ada girangnya. Ya lemes, bete, males ya. Wala yadhkurunallah, enggak zikir sama Allah illa qalila, dikit aja zikir. Kalau orang beriman bagaimana? Dipanggil sama Allah, uzkurullaha dzikran katsira, yang banyak zikir. Ada kitab Al-Adzkar namanya. Itu semua gerak-gerik kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, di situ ada zikirnya.
Bangun tidur ada zikirnya. Ya, mau tidur ada zikirnya. Kamar mandi ada zikirnya. Keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, pakai pakaian ada zikirnya. Dengar azan ada zikirnya. Sebelum sholat ada zikirnya. Dalam sholat emang zikir. Habis sholat ada zikir. Ya, ngapain aja naik kendaraan ada zikirnya. Ya, zikir pagi ada zikirnya, zikir sore ada zikirnya, zikir malam ada zikirnya. Semua tuh di dalam kitab Al-Azkar. Makanya beli kitab Al-Azkar, di situ coba lihat zikir-zikir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imamul Haddad pesen tuh, jangan sampai punya azkar, beli azkar, baca di situ. Di situ mutiara-mutiara semua yang Nabi ajarkan tentang zikir-zikir kita. Kemudian dilanjutin wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih kalian kepada Allah pagi sore. Tasbih ini punya keutamaan nih. Ya, keutamaan tersendiri daripada zikir. Ya, padahal tasbih juga zikir juga, tapi tasbih ini coba difokuskan pagi sore. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Habis main subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Bahkan kita dalam sholat aja zikirnya ada khusus ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Habis sembahyang witir, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Ya, itu tasbih punya perintah khusus bukrata wa asi. Pagi sore ya, punya amalan gitu, pagi sore. Kalau pagi habis sembahyang subuh, ya sebelum terbit matahari ucapin tuh subhanallah wa bihamdi. Itu namanya bukroh. Sore menjelang maghrib, belum bedug maghrib, udah duduk di tempat sejadah, zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu bukrata wa asila. Yang kedua, wa qala ta'ala, ada ayat lagi nih tentang zikir. Wadhkurullaha katsira. Ada katsironya. Zikirlah kalian kepada Allah yang banyak. Sampai berasa capek, sampai berasa panas di lidah. Biar capek banget. Ya Allah, kita kalau baca riwayat-riwayat orang-orang soleh tuh zikirnya ya. Abdullah bin Husain bin Tahir, zikirnya tiap hari itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa? 24.000 tiap hari. Gobios itu berarti ya. Allah alhamdulillah 24.000. Salawat sama Nabi 24.000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Baca dari orang soleh itu gitu ya Allah. Zikir ya. Iya. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu dia punya zikir-zikir ada 10 zikir, satu zikirnya 1000. 1000 satu zikir, 1000. Oh, orang dulu pantasan hatinya bersih ya, enggak ada kemunafikan. Kenapa? Zikirnya banyak. Kalau zikir masih sedikit, susah tuh membersihin hati. Maafin orang susah. Sama orang hawanya benci aja, hasud aja. Di antara obat hati kan katanya banyak zikir. Zikir itu obat. Nah, jadi di sini katanya wadhkurullaha katsira, yang banyak. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Wah, pasti kalian akan beruntung. Pasti beruntung. Hai Rasulullah kan hai falah. Falah kan kemenangan, beruntung. Mana yang beruntung? Yang zikirnya banyak. Habis main subuh Pak, aduh, habis main subuh pantangan kongkok kita. Jangan kongkok kalau habis main subuh, jangan kongkok. Apalagi tidur, jangan. Pakai waktu zikir tuh. Imam Ghazali itu membagi tertib zikir ba'da subuh ya ada 4. Zikir ba'da subuh ada 4. Biar kita nggak kongkok tuh. Dari mulai habis main subuh sampai terbit matahari ada 4 kelakuan yang kita lakukan. Pertama zikir. Nah, di zikir Imam Ghazali itu ada 10. Dibaca masing-masing 100. Itu kalau kita baca 100 tuh masing-masing yang 10 zikir itu dia itu ya bisa sampai terbit matahari. Yang pertama mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 enggak sanggup 70, enggak sanggup 10, enggak sanggup 3 dah. Enggak sanggup enggak sanggup juga mati mendingan. Bener-bener 3 aja enggak sanggup. Iya, itu dikit tuh sih. Tapi minimal kita ada hubungan sama Imam Ghazali. Zikir beliau tuh baca itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli. Ini selain daripada zikir yang sembahyang tuh. Karena kalau habis sembahyang tuh yang zikir am namanya, yang barang-barang kan bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu mah 10 jangan dirubah-rubah ya. 10 aja tuh mah habis maghrib 10, habis subuh juga 10. Udah itu aja khusus maghrib sama isya 10. Kalau bisa duduknya juga jangan berubah dulu. Duduk tasyahud akhir dulu. Ntar kalau mau berubah dari duduk tasyahud akhir kalau sudah membaca selesai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam baru udah bersila boleh ya. Nah, kalau imam sunahnya berpaling ke sana menghadap ke sana. Kalau imam biasanya sono terus madhabnya ya lalu terus sampai itu pas udah selesai ya dal jalkram imam sunnah berpaling ke sana jadi pipinya menghadap kepada imam baru pimpin baca ya Allahumma la mani lima ataita ayat kursi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi setelah salam-salaman bubar orang duduk bertahan kita di sini niat itikaf baca wirid Imam Ghazali 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit tambahin wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli tambahnya itu doang tuh wa huwa hayyun la yamut ya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang sebelum kan enggak ada wahwa langsung ya biyadil la ilaha syarika lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Baca kalau sanggup 100. Enggak sanggup 70 kata Imam Ghazali. Enggak sanggup 10 dah. Minimal 10. Yang kedua la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 170 10 kalau nggak sanggup. Yang kedua la ilaha illallahul malikul haqqul mubin baca itu Pak, masya Allah kalimat zikir yang mulia. Bahkan itu katanya la illallahul malikul haqqul mubin ya Allah bisa membuka pintu surga, bisa membuka pintu rezeki. Membaca la illallahul malikul haqqul mubin kalau dibaca 100 habis zuhur, dibaca 100 habis zuhur itu bisa mengundang rezeki. Pintu surga bisa kebuka. Sirnya banyak itu. Tahlil ya, tahlil tuh. Tahlil yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar. Bisa la ilaha illallahul wahidul rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Coba bareng-bareng la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bareng la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi ada 3 tahlil tuh. Jadi tahlilnya 3. Terus tasbihnya juga 3. Tasbih yang pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang mau punya hubungan sama Imam Ghazali silakan ya wirid, silakan diamalin ya.
Baca itu. Baca apa? Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Tasbih yang kedua, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Lagi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tasbih yang ketiga, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Udah 6 tuh ya, tahlilnya 3, tasbihnya 3. 6. Tinggal 4 lagi. 4 lagi baca tadi tuh, yang tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. 100 kalau sanggup, 100. Enggak sanggup 70. Enggak sanggup 10 ya. Baca itu. Terus baca istighfar, istighfar bebas istighfar. Mau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 10. 100. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Sama sholawat, Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa was samiul alim. Tentunya kalimat yang 10 dibaca masing-masing 100 kalimat. Enggak sanggup ya 70. Minimal ya 10 baca itu. Zikir ya. Ghazali bagi pertama zikir. Yang kedua berdoa. Habis zikir baru berdoa. Zikir biar capek. Kalau zikir apa berasa capek, doanya mustajab. Ini bagaimana doa mustajab? Zikir belum capek udah ditutup la ilaha illallah. Kadang-kadang kita lagi zikir aja, lama sih ini mah zikirnya. Padahal mah lagi zikir tahlilan, kan lagi nyantai enggak kemana-mana. Emang sengaja gue mau tahlilan, lempengan tahlilan, imam baru baca 100 aja protes katanya. Lama amat sih. 20 juga cukup pakai 100 banyak. Iya, kita tuh kalau ngikut Abu Yamu tadi zikir di kampung beliau yang mimpin. Ya Allah, tasbihnya berapa? Tahu nggak tasbihnya? 1000. Tasbihnya 1000 tasbih di kampung, sama orang kampung ini tahlilan. Lah, 1000 aja tahlilan. Kalau kita buat 1000, 100 orang protes. Iya, ya baca 1000 banyak. Begitu orang soleh begitu ya, Masya Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Kayak dulu waktu kita muludan di Mu'alim Ubaidillah yang mimpin zikir, ya nggak Buya Mutadi, belum baca muludan masih la ilaha illallah 1000. Lah, orang kampung di belakang ngomong, ini mau muludan mau tahlilan. Dia kagak biasa. Kagak biasa ya. Iya. Ya gitu ya. Jadi zikirnya kudu capek. Baru habis zikir, yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Kalau bisa doa-doa tuh, doa-doa Nabi apalagi doa-doa Quran tuh yang ada di Quran, Rabbana kan di Quran banyak tuh. Wah, itu dibaca ya. Termasuk yang paling penting katanya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa cakep itu di Quran. Kita mau berbuat dosa, banyakin baca itu. Terus kita minta nih biar iman jangan sampai hilang di hati kita. Ya, biar iman tetap sampai mati. Baca banyak-banyak kata Imam Haddad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Minta supaya kita punya amal ibadah yang udah kita kerjain capek-capek nih jangan sampai ditolak sama Allah. Banyak baca-baca. Rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub alaina innaka antat. Nah, itu banyak. Ya, doa-doa Quran, doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Doa-doa para wali-wali, doa para sholihin kalau bisa ya milikin itu, baca itu.
Biar kita punya hubungan sama Allah, punya hubungan sama Nabi, juga punya hubungan sama orang-orang soleh. Zikir, doa. Yang ketiga, baca Quran. Habis main subuh baca Kalau bisa dihanca, kalau taruh sudah dihanca. Di apa itu namanya dihanca? Tandain, ditandain sehari 2 lembar, habis main subuh 3 lembar. Kalau cakep sih sehari sejus sebulan hatam gitu ya. Nggak kuat juga, ya udah 3 lembar, 2 lembar ditandain tuh baca Quran. Kalau nggak baca Yasin, Imam Haddad pesan jangan lupa tiap pagi baca habis main subuh baca surat ya Yasin. Kita kan biasanya malam Jumat, jangan malam Jumat doang. Malam Jumat kalau bisa tambahin kahfi, bener gak? Nah subuh baca Yasin. Kenapa? Buat menjagain diri kita, keluarga kita, sana pemilik kita, harta kita, ya semua yang kita dikasih, dipunyain sama Allah Ta'ala, titipin. Biar aman, biar selamat, baca Yasin. Kalau ada doanya tuh, habis baca Yasin. Allahumma inna nasta'udi'uka wa nastahfiduka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlan wa kulla syai'in. Itu kan kita titip sama Allah. Ya Allah, saya titip nih, saya titip ini ya, saya titip. Orang-orang dulu jangan kata itu, sendal aja dititip. Sendal dititip. Kita masuk masjid tadi, sendal kita titip enggak sama Allah? Titip. Kalau bisa, ya Allah, saya titip nih sendal saya. Sendal aja dititip orang soleh mah. Ya, dulu Habib Ali Segaf Bukit Duri Tebet ya. Iya. Ya, ketika dia ziarah ke Habib Soleh Tanggul, dia titip sendalnya. Ya Allah, saya titip sendal saya. Ya, begitu pulang setelah keluar jarah, udah dititip Allah, hilang sendalnya. Sendalnya hilang tuh. Waduh, hilang nih. Dia masuk lagi, dia ngadom Soleh Tanggul di depan kuburannya Habib, nih sendal hilang tadi sudah titip sama Allah. Keluar lagi, ada orang tua, ini Bib, saya pegangin sendalnya katanya gitu. Ada sendalnya, udah dititip sama Allah. Jadi orang-orang dulu begitu ya, sampai jemuran aja dititip sama Allah. Allah, bini kita bilang itu kalau jemuran biar nggak hilang itu, titip sama Allah. Ya Allah, saya titip jemuran. Jadi semua ini karena kita bukan punya kita, punya Allah, kita titip sama Allah. Nah, baca Yasin, baca Qurannya, baca Quran, baru terakhir tafakkur katanya. Ya, ada waktu buat kita tafakkur. Kita bacain diri kita, kekurangan diri kita bacain habis main subuh di hadapan Allah. Ya Allah, saya kurang hak ya Allah, ngurusin anak sama agama kurang ya Allah. Saya tahajud juga kurang ya Allah. Qobliyah ba'diyah saya malas ya Allah. Sedekah tiap hari saya juga malas ya Allah. Kita bacain tuh kekurangan kita, biar sampai ngerujuk nangis ya Allah. Ampun ya Allah. Tafakkur kekurangan kita. Terus kesombongan kita nih, kotor-kotor hati kita pikir ya Allah, sampai gini hari ya Allah masih kesel aja sama orang, masih gedeg aja, masih dengki aja ya Allah. Bacain. Zahiran wa batinan. Kerjaan zahir, kerjaan batin, tafakur. Renungin tuh kekurangan diri kita tuh, kita renungin. Kita laporin sama Allah. Banyak kekurangannya. Di situ kita minta ampun, ya Allah, ampun ya Allah. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kelalaian ya Allah. Sampai kapan? Sampai terbit isyraq. Sampai terbit. Di sini ada bunyi isyraq, kalau isyraq dulunya ada nggak sini? Kalau bunyinya mana? Tret gitu ya. Tret, ada isyraq. Ya, ada isyraq, ada bunyi waktu isyraq itu. Ya, jadi kalau pas isyraq jangan langsung sholat. Ya, kata Habib Umar katanya tunda dulu 16 menit. Minimal 16 menit ke depan baru, karena itu masih waktu tahrim sholat. Taruh dulu 16 menit itu. Apa kayak baca tuh waktu 16 menit ya kita baca di situ. Nah, udah 16 menit dari mulai bunyi isyraq baru kita namanya sholat sunnah. Ya, namanya sholat sunnah isyraq namanya. Sholat sunnatal isyraq 2 rakaat. Nabi bilang dalam sebuah hadisnya, man sholat subha, siapa orang yang sholat subuh. Satu syaratnya sholat subuh. Yang kedua kata Nabi jamaatan, sholat subuhnya berjamaah. Yang ketiga fil masjidi, sholatnya di masjid. Kemudian summa yadhkurullah, kemudian dia zikir sama Allah. Tadi tuh 4 hal tuh zikir. Ya, hatta tatu asyamsu, sampai terbit matahari. Baru ya, summa shalla rak'ataini, dia sholat 2 rakaat. Itu kerjaan habis sembahyang subuh sampai terbit matahari, dia zikir, dia sholat isyraq. Apa balasannya? Kana lahu, maka ada bagi dia dapat pahala mithlu ya hajjin wa umratin, mithlu ajri hajjatin, seperti pahala orang pergi haji dan pergi
umroh. Ya Allah, ada amalan dalam negeri tapi pahalanya luar negeri. Ya, amalan Mekah itu, pergi haji mah kagak bisa pergi haji kemana-mana selain ke Mekah. Kalau udah haji ke Cirebon ya berarti Cirebon apa yang sini yang ada miniatur tuh Cikarang ya, haji Cikarang itu haji palsu. Haji mah kudu ke Mekah aja, tapi ada pahalanya Allah kasih meskipun badannya nggak berangkat. Ini namanya disebut amalan dalam negeri, pahalanya luar negeri. Kayak orang nyantren dalam negeri tapi kualitas luar negeri kan banyak tuh. Ya kayak Mualim Safi Azami, belajarnya dalam negeri aja nggak keluar negeri, tapi kualitasnya luar negeri gitu. Amalan juga ada, amalnya dalam negeri, nggak ke Mekah, nggak pergi haji, tapi pahalanya kayak orang pergi haji. Apa itu? Sholat subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, kemudian tutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Itu subuh punya keistimewaan ya, luar biasa kalau subuh itu. Makanya makruh tidur habis sembahyang subuh. Nabi pas sampai bangunin tuh Sayyidina Ali dan Fatimah. Nabi habis sembahyang subuh keliling, dia masuk ke rumah mantunya Sayyidina Ali. Begitu dia lihat lagi pada tidur-tiduran berbahan doa, pada bangun lah, ngapain pada tidur? Ngomong sama mantu orang malu-malu, kalau kita kan malu ya. Ntar kesel lagi mantu gua. Kagak dibilangin ya sama Nabi. Hei Ali, ini pagi jangan tiduran lah. Ini waktunya berzikir, Allah lagi tebar nih rizki. Sungguh kata Imam Haddad katanya orang yang berzikir pada subuh ya sampai terbit matahari lebih cepat menghasilkan uangnya katanya daripada orang yang keliling nyari duit sampai ke luar negeri. Kalah itu orang yang nyari luar negeri, pulang orang bukan kaya, biasa-biasa aja, cepat habisnya lagi. Ini kira aja habis banyak subuh tuh bakal mempercepat mendapatkan rezeki, bukan zahir doang, wa batinan, rezeki zahir dan rezeki batin. Subuh ya itu ditargetin kalau bisa ya, kalau nggak bisa setiap hari ya seminggu 2 kali lah, Sabtu Minggu libur kerja gitu ya. Iya nggak bisa juga minggu udah kita dari pagi sampai habis minggu subuh sampai isyraq. Untuk apa sih banyak zikir? Tadi la'allakum tuflihun. Ini nih, ini kalau bisa ini kita bikin nih kaligrafi masing-masing di rumah kita, pasang tuh. Pengen sukses, kuncinya apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Kita aja pergi aman haji aja, aman haji banyak suruh zikir aman haji tuh. Kalau kita ya fa idza afattum min arafatin fadhkurullah, maka apabila kalian telah ya beranjak menuju dari Arafah, selesai apa wukuf ya, wukuf padang Arafah. Fa idza afattum, bertolak kalian dari Arafah menuju Muzdalifah, fadhkurullah. Kata Quran gitu, zikirlah kan. Ntar kalau udah rapi, udah melaksanakan ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum, kalau udah selesai manasik kalian, fadhkurullah, zikir lagi, suruh baca zikir. Iya, fadhkurullah banyak deh. Dia lain wa fa idza qadaitumus shalah, kalau udah rapi sembahyang, fadhkurullah. Di Quran tuh. Kalau udah habis sembahyang, fadhkurullah, zikir kalian Allah. Kalau habis sembahyang langsung kabur pergi, berarti nggak ngerjain fadhkurullah, makruh. Makanya habis sembahyang, assalamualaikum, langsung ya keluar, makruh. Kecuali ada hajat mendesak baru ya, emang perut mules begitu ya, jangan dizikir bae, ntar di situ buangnya lagi keluar, itu mah ada mendesak tuh ya. Ini kalau nggak mendesak, kalau keluar kira-kira nggak ada hajat yang penting, zikir dulu, fadhkurullah ya, zikir banyak. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, zikir nih, yaitu orang-orang yang namanya ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal mulia, orang-orang yang berhati bersih. Dia punya sifat kata Allah, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah, qiyaman, berdiri kayak sembahyang ya. Sembahyang tuh berdiri zikir ya. Kemudian wa qu'udan, yang sambil duduk kayak kita habis sembahyang tuh. Habis sembahyang zikirnya duduk. Ya. Kemudian wa ala junubihim, di atas lambung mereka. Zikir boleh sambil tiduran. Ada zikir berdiri, zikir duduk, zikir tiduran. Kayak kita mau tidur tuh, kita suruh zikir dulu. Coba tidur, kita berbaring,
Sebelah kanan ya, kalau bisa sunnahnya tuh tidur tuh berbaring di atas lambung sebelah kanan. Kita bayangin dulu Nabi Muhammad tidurnya gini nih. Saya mau ngikut kayak Nabi Muhammad gaya tidurnya begini. Itu berarti tidur kita ada hubungan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangin tidurnya. Nah, sebelum tidur, sebelum merem, baca doa-doa tidur. Baca doa-doa tidur tuh, doa-doa tidur dalam kitab Al-Azkar banyak banget. Ya minimal kalau kita mah dari zaman dulu kecil sampai sekarang kayaknya masih itu be, bismika ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kadang-kadang orang dibaca itu juga ya. Itu maksudnya bacaan bocah TPA katanya begitu. Kita mudah aki-aki lo kan baca itu. Iya, itu doa Nabi, bukan bocah TPA ya. Kalau kita memang udah dewasa maksudnya tambahin zikir-zikir, baca ayat kursi mau tidur ya. Nah, iya, baca sholawat teman Nabi gitu. Suruh banyak-banyak zikir. Jadi ada 3 kan orang berzikir, diri, duduk dan sambil tiduran gitu. Ali Imran ya. Wah, banyak tuh ayat-ayat tentang berzikir, banyak banget. Kalau kita mau cari tuh ayat-ayat tentang berzikir, banyak. Lebih dari 100 ayat ya ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda, dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ala unabbiukum, kalau cara bahasa kita mah ala unabbiukum itu mau nggak saya kasih tahu gitu. Ala unabbiukum, mau nggak saya kasih tahu. Nabi mah baik banget. Sahabat lagi pada dia mau dikasih tahu kebaikan. Mau nggak kalian aku kasih tahu bi khairi a'malikum, dengan ya amalan terbaik. Semua amalan baik, tapi ada amalan yang terbaik. Bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal-amal kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan paling bersih, ini amalan paling bersih nih, inda malikikum, di sisi Allah. Malik itu raja kalian maksudnya Allah ya. Wa arfa'iha, dan paling tinggi ini ya, paling tinggi ya amal kebaikan nih, fi darajatikum, di dalam derajat kalian. Besok derajat orang yang paling tinggi ya ngamalin amalan ini, gitu kata Nabi. Mau nggak saya kasih tahu amalan terbaik, amal yang paling bersih untuk dipersembahkan di hadapan Allah, amal yang paling cepat naikin derajat di sisi Allah. Wa khairil lakum, bahkan ini amalan lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahab wal warik, daripada menyalurkan emas perak. Bahkan ini orang kalau punya emas perak disedekain masih kalah sama amalan ini, gitu katanya. Wa khairul lakum min antal kawadukum, bahkan lebih baik lagi buat kalian daripada kalian harus berjumpa musuh di medan perang. Kan termasuk amal baik itu. Ya, kita perang fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh, tapi masih kalah nih. Masih lebih baik ini nih daripada kalian datengin musuh, kalian berjumpa, kalian perang, fatadribu anaqau, maka kalian pukul itu leher musuh, tebas. Kalian sampai bisa menebas leher musuh yang nyata-nyata memerangi Islam ya, kafir harbi namanya. Ataupun misalnya wayadribu anakum, atau justru kalian yang ditebas leher kalian sama musuh sampai kalian meninggal tewas di medan pertempuran, di medan peperangan, karena kalian dibunuh sama musuh. Ini lebih baik lagi, gitu katanya. Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau cara gitu ya. Iya ya Rasulullah, mau. Apaan tuh? Hebat nih ya, ngalahin sedekah emas perak, ngalahin maju di medan perang, baik membunuh maupun terbunuh di medan perang. Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah? Qala, Rasulullah jawab dengan simpel, zikrullah, zikir sama Allah. Wah, ini zikir sama Allah tuh punya hubungan sama Allah ya. Banyak zikir tuh banyak hubungan. Kayak tambang, Pak. Tambang itu kan kalau banyak itunya tuh, banyak benang-benangnya tuh makin gede. Tuh tambang makin kuat, makin kenceng. Kayak tambang kalau kita ke Merak tuh, Bakauni ya. Ada tuh tambang itu, tambang kapal tuh. Kan kalau kita lepasin tuh benangnya berapa ratus ribu kali ya. Iya, karena dia kuat, benangnya banyak. Begitu. Makin banyak makin kuat, makin kurang makin dilepasin benang atu-atu, jadi tali rapi ya jadinya.
Ya, jadi tali jemuran segitu punya hubungan juga. Cuman kekuatannya buat naruh sampiran jemuran doang. Apalagi cuman timbang sehelai benang mah kayak layangan buat layangan doang. Tinggal dikit putus deh kalau pakai ngelawan tuh mah. Itu punya hubungan ya. Zikrullah, zikir sama Allah ya, zikir. Zikrul qalbi ya, zikrul qalbi. Zikir pakai hati ya, maksudnya gitu. Masya Allah ya. Wah, kemudian dikatakan di sini rawahu Tirmidzi, dan hadisnya ada di dalam kitab Tirmidzi, ada juga di dalam kitab Ibnu Majah, ada juga di kitab Al-Hakim. Wa qala sahihul isnad, sahih sanadnya ini ucapan langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tambah zikir lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatiha Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa jami'a awliyaillah wa asfiya illa khususan sadatina al-alawin wa awliyal kauni ajmain summa ila rahmah syekh dzikri wa tauhid asid Umar bin Isa bar wa Wasnal Habib Umar bin Abdurrahman Tasy'ali bar Rasul Habib Isa bin Muhammad Habsyi Ba'ali bin Hasan Al-Tasab Ba'ali bin Husain Tasy'ah Al-Qadir Ba'shin wa Syekh Muhammad bin Ahmad bin Masmus wa jami' masyi dzikri wa tauhid aina anna dhaghashahum rahmah wal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawafana 'alaiha wa yuhaqqiquna biha qa'iqa wa yulzimuna tara'iqa wa yaj'aluna min khawasiyali wa min dhakirillah katsiran fi khairin wa afiyah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak baca Fatihah sekali lagi ya. Kita niat Fatihah bisyifa untuk bijahil Mustafa untuk Bapak Haji Arfan bin Haji Ishaq. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan sehat afiah yang sempurna bihadiniyah wa biniyati syifa bijahil Mustafa Muhammad sallam li akhina Haji Arfan bin Haji Ishaq anallahu yashfi shifaan ajilan shifaan la yughadir saqama ila hadri bi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.